Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yogi dari kelas PBSB semester 4 UIN Banten. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari ibu dosen mengenai UTS. Pertama, mengenai pandemi corona ini, kita tahu corona adalah suatu virus yang berasal dari Wuhan yang mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang. Sudah hampir setahun belum ada vaksin atau obatnya untuk mengobatinya. Kemudian berbicara masalah-masalah yang timbul karena corona ini banyak sekali. Yang pertama, adanya turunnya permintaan terhadap produk-produk syariah seperti fintech syariah, kemudian halal food, wisata syariah, Muslim Planet Travel, kemudian pesantren syariah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, adanya terhambatnya realisasi penanaman modal. Maksudnya para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia guna membiayai bisnis syariah seperti di swap dan lain sebagainya tidak bisa karena takut dia rugi, atau karena corona belum hilang juga, jadinya dia berpikir dua kali gitu untuk menanamkan modalnya. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan peran lembaga keuangan syariah guna mengatasi. Pada dasarnya masalah problema ekonomi Islam bukan kelangkaan, akan tetapi masalah distribusi. Kita tahu bahwasanya pilar ekonomi Islam itu ada dua. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan ini dibagi tiga. Yang pertama, kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Individu, semua sumber atau penghasilan bisa dimiliki individu selama itu terbatas. Seperti misalnya usaha-usaha seperti busana dan sebagainya itu kan terbatas. Kecuali tambang, kemudian hutan, laut, dan sebagainya itu harus bukan dari individu atau negara atau umum. Kemudian ada namanya distribusi ekonomi. Ekonomi itu ada dua sumbernya. Yang pertama ekonomi dari ekonomi material atau seperti jual beli, sewa menyewa, terus dan sebagainya. Kemudian ada non material seperti untuk mencari pahala, itu tujuannya, pahala dari Allah ya, seperti sedekah, infak, wakaf, hibah dan sebagainya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu. Kemudian daripada itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman karena waktunya terbatas. Yang pertama ada harmonisasi atau pajak dan zakat. Kita tahu pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, selama dia memerintah selama 2,5 tahun atau 2 tahun beberapa bulan, ekonomi syariah berkembang di daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan peran atau baitul mal yang masih sangat banyak gitu, walaupun sudah dibagi-bagikan kepada para mustahik, kepada para lajang-lajang yang ingin menikah, kemudian kepada fakir miskin, kemudian utang yang berhutang gitu rakyatnya, kemudian dan sebagainya. Sehingga pada dasarnya ekonomi fiskal atau ekonomi moneter Islam bukan perbankan tapi baitul mal. Baitul mal itu sumber ekonomi Islam, kebijakan fiskal, mulai dari pendanaan kemudian pengeluaran itu dari ekonomi Islam. Makanya ada yang namanya sedekah, zakat, wakaf, kemudian hibah. Kemudian yang pengeluarannya misalnya beban, bayar hutang, kemudian mengatasi pengangguran, kemudian kebijakan fiskal pada ekonomi syariah pada zaman Umar bin Abdul Aziz juga mengakibatkan gaji buruh itu sama seperti gaji para pegawai yaitu pejabat. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, menerapkan atau mengembangkan filantropi Islam dengan cara berbagi bersama, kemudian saling membantu
satu sama lain dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.